Saudara yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kiranya kita hari Minggu ini semakin menikmati kasih Tuhan, dan kita yang melayani, selamat melayani, dan layanilah Tuhan dengan hati yang benar. Kalau kita khotbah pun, ayo khotbah yang benar ya kepada jemaat, supaya jemaat itu mengetahui kebenaran, bukan manipulasi kebenaran. Hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan buat kita semuanya. Kiranya kita semua diberkati. Khususnya hari ini saya mau bicara kepada yang menyinggung para pengkhotbah maupun ya saudara yang berstatus sebagai jemaat di gereja. Bahan yang saya ambil pada hari ini terambil di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. 2 Timotius 4 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Saya bacakan buat kita semuanya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita firman Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini adalah satu surat penggembalaan dari Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Nah, di sini Paulus sebagai bapak rohani itu mengingatkan Timotius untuk dia tetap memenuhi panggilan pelayanan. Artinya di dalam pelayanan dia jangan pernah meninggalkan panggilan itu, ya. Karena kan banyak orang juga ya pada awalnya setia akhirnya meninggalkan pelayanan. Bahkan pelayanan yang dia lakukan itu pun sebenarnya dia tidak sadari sebenarnya sudah tinggalkan pelayanan meski dia ada dalam pelayanan itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia melakukan pelayanan itu sudah dengan motivasi yang salah, motivasi yang berbeda. Jadi orang yang sebenarnya melayani dengan motivasi yang berbeda itu sebenarnya sudah meninggalkan pelayanan itu. Karena kita harus ingat bahwa pelayanan itu adalah ladang Tuhan. Ya, itu adalah proyek Tuhan. Kita ini hanya orang-orang yang dipilih untuk melakukan proyek itu. Maka sebenarnya setiap kita harus sadar ketika kita melayani, kita ini harus berada di dalam kontrol Tuhan. Nah, kalau kita sudah berada di luar kontrol Tuhan, sebenarnya kita sudah meninggalkan tanggung jawab pelayanan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang kedua dikatakan, beritakanlah firman, ya, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ini adalah nasihat kepada Timotius yang diberikan oleh Paulus, supaya apa? Ya, di dalam pemberitaan firman, sebagai seorang gembala dia harus memberitakan firman itu di dalam situasi baik ataupun di dalam situasi yang tidak baik. Nah, di dalam terjemahan sederhana Indonesia, ya saya lebih suka bahasanya. Dikatakan begini, beritakanlah firman Allah selalu, baik ketika jemaat yang kamu layani mau mendengar ataupun tidak mau mendengar. Ya, jadi kemungkinan, ya kalau di dalam LI dikatakan baik atau tidak baik, tapi dalam terjemahan sederhana Indonesia diterjemahkan mau mendengar ataupun tidak mau mendengar jemaat itu, kemungkinan itu ada hubungannya. Situasi yang baik artinya jemaat mau dengar. Ya, mungkin ya khotbahnya enak. Khotbahnya itu suka jemaat itu. Lalu yang kedua adalah tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar ini bukan berarti dia memang lagi nggak mau dengar firman. Tidak. Ya kan nggak mungkin kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang nggak mau dengar firman, kan tidak mungkin. Menyampaikan firman Tuhan juga kita nggak bisa paksa orang. Oh, kamu harus dengar, nggak seperti itu, saudara. Tetapi di sini pasti pengertiannya adalah
ketika apa yang kamu sampaikan itu tidak enak didengar telinganya, dia tidak apa ya, dia tidak senang dengan apa yang kita nyatakan ketika kita memberitakan Injil. Nah, dalam konteks si Timotius, saat Timotius menyampaikan firman itu tidak enak didengar oleh jemaat itu, mungkin nyinggung kedagingan, nyinggung apalah, ya, sehingga jemaat itu tidak mau dengar artinya tidak bisa terima dengan itu, ya. Mungkin saat kita khotbah, kalau dalam konteks sekarang ada orang saat kita singgung kedagingan, ya wajahnya merengut, nah gitu, atau mungkin dia tinggalkan gereja itu. Atau suatu saat dia tahu, oh si anunya pengkhotbahnya malas, dia datang gereja, dia di tempat lain. Nah, ya, ini adalah satu nasihat kepada Timotius supaya dia tetap memberitakan kebenaran, baik itu jemaat mau dengar ataupun jemaat itu tidak mau dengar. Tetap beritakan kebenaran. Atau mungkin di sisi lain, di dalam situasi enak, jemaat mau dengar. Ya, artinya kebenaran itu mau dia dengar, bagaimanapun dia mau dengar. Namun di dalam situasi yang tidak baik, ya bisa saja kan jemaat itu, aduh lagi masa susah nih kok begini yang didengar gitu. Kok tidak menyenangkan, ya karena situasi sebenarnya. Tapi kalau dalam situasi dia senang tadi, mungkin dia bisa menerima, tapi mungkin karena situasi dia tidak baik, ya dia sulit untuk menerima itu. Namun dalam situasi tidak baik sekalipun, tetap kebenaran harus disampaikan. Makanya tema saya pada hari ini adalah tetap sampaikan kebenaran yang murni. Tetap sampaikan kebenaran yang murni. Lalu yang kedua, ya, di dalam pemberitaan Injil itu, maka dikatakan di sini, nyatakanlah apa yang salah. Nyatakan saja apa yang salah. Jadi saat kita menyampaikan firman sebenarnya, jangan sembunyikan dosa. Ya, jangan disembunyikan. Salah tetap salah. Jangan kita berusaha menyembunyikan kesalahan. Jangan. Ya, karena firman Tuhan, Alkitab ini, kalau kita percaya, ya, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Sebenarnya, kalau kita percaya kepada firman Tuhan, seluruh ayat yang ada di Alkitab kita ini, maka kita akan berada di dalam kebenaran. Makanya sangat penting untuk setiap kita yang menyampaikan firman Tuhan, nyatakanlah apa yang salah. Kita bikin status pun ya nggak apa-apa, nyatakan kalau itu sesuatu yang salah, ya dinyatakan saja. Walau jemaat itu tidak suka dengarnya, walaupun mungkin saat kita khotbah, apa yang kita khotbahkan kena ke dia, nggak apa-apa, karena kita kan bukan datang untuk menuding dia, tidak. Tapi dosa harus ditelanjangi memang. Tidak bisa tidak, saudara. Lalu yang berikutnya adalah tegur. Ya, ditegur. Nah, kalau di dalam terjemahan sederhana Indonesia, dengan bersabar terhadap berbagai kelemahan mereka, mendidik mereka berdasarkan firman-Nya, tunjukkanlah kesalahan mereka. Tunjukkan, ini salah. Nah, misalkan, ya, merokok itu nggak benar gitu, misalkan kita khotbah, ya nggak usah takut nyatakan itu, karena memang merokok itu menyebabkan kematian buat orang yang merokok, kan begitu. Itu bukan sesuatu yang baik untuk mereka pertahankan dalam hidup mereka. Ya nggak apa-apa, walaupun mereka mungkin sulit untuk menerima hal itu, nyatakan kalau itu salah. Lalu yang kedua, tegur. Menegur di sini bukan menyapa, saudara. Hai, bukan. Tetapi tegur di sini pasti ada kekeliruan dari hidup orang itu. Itu harus diperbaiki. Jadi ditegur saja, nggak ada masalah. Justru karena kita mengasihi dia, makanya kita menegur dia dalam kesalahannya. Ya, jadi ketika kita memberitakan firman pun, itu harus ada teguran. Ya, harus ada koreksi. Nah, ya
jangan membuat jemaat itu aman di dalam dosa. Aduh, itu tanggung jawabnya berat itu ke Tuhan loh. Ya. Lalu yang berikutnya adalah nasihati mereka. Nasihati. Ya, kalau dalam terjemahan Saudara Indonesia, kuatkan hati mereka. Ya, kuatkan bukan sekedar ayo semangat, bukan. Kalaupun kita menyatakan kesalahan, ya kita bantu mereka untuk mereka keluar dari kondisi ini. Nah, ketika kita melakukan semuanya itu, lakukan dengan yang pertama, dengan kesabaran. Ya, itu kekuatan kita. Kita harus sabar membina mereka. Ya, harus sabar. Karena apa? Di dalam terjemahan Indonesia, kita harus sabar terhadap berbagai kelemahan mereka. Karena kan setiap orang punya kelemahan. Ya, kita pun mungkin punya kelemahan. Ya, bukan mungkin, tapi kita pasti punya kelemahan. Nah, kita harus sabar memperbaiki mereka. Ya, saya melayani di satu daerah. Hari ini saya sampaikan begini, ayo datang beribadah. Minggu depan bisa nggak datang. Nah, coba. Kan? Udah jauh-jauh saya sebenarnya melayani. Tapi mereka bisa nggak datang. Minggu depan bisa datang lagi. Nah, begitu. Karena mereka punya kelemahan-kelemahan. Kemudian di dalam penginjilan, di dalam pemberitaan Injil, yang penting adalah isi mereka dengan pengetahuan. Karena dicatat di sini adalah dan pengajaran. Ya, jadi ada ilmu pengetahuan yang harus mereka terima. Jangan mereka pulang dengan tanpa diisi ilmu pengetahuan. Nah, saat dinyatakan yang salah, kita harus beritahu kepada mereka kenapa itu salah. Ya, saat kita mengkoreksi mereka, kenapa itu dikoreksi. Sehingga apa? Ketika mereka pulang dengan kesadaran diri. Jangan meninabobokan mereka. Ya. Jangan, karena di sini Paulus itu tidak menasehati Timotius untuk ayo kamu khotbah, pokoknya buat mereka senang aja. Gak begitu. Tetapi sampaikan saja kebenaran itu. Mau dia dengar, mau dia tidak dengar. Sampaikan saja. Itu jelas loh. Dan ini harus menjadi satu koreksi buat setiap kita yang berkhotbah, yang melayani. Ini harus jadi koreksi. Mau kita diundang orang, mau kita yang menggembalakan, ingat, sampaikan saja kebenaran itu. Cuma di dalam menyampaikan pun perlu cara yang baik lah. Nah, begitu. Jangan firman itu diselewengkan. Jangan firman itu hanya kutip-kutip ayat yang enak-enak. Nah, lalu diambil hanya setengahnya saja. Waduh, itu tanggung jawabnya ke Tuhan, bos. Tanggung jawabnya ke Tuhan loh. Ingat bahwa kita ini hanya pelayannya. Ya, yang kita kerjakan itu ladang dia, ladangnya Tuhan. Ya, kita ini hanya pesuruh Tuhan. Jadi kerjakan apa yang dia mau. Kerjakan apa yang dia mau. Jangan kita melayani hanya demi sebuah keuntungan diri. Hati-hati loh dengan motivasi kita yang kelihatannya rohani, padahal sangat rohana sekali ya. Sangat rohana sekali. Nah, saudaraku, kenapa semua ini harus kita lakukan? Tidak mungkin ya. Paulus berbicara kepada Timotius, kamu harus begini dalam penggembalaan. Kalau tidak ada nanti dampaknya, gak mungkin. Pasti akan ada dampaknya. Dan dampaknya adalah ayat 3 dan ayat yang keempat. Yang pertama dicatat di situ. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Gak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Di dalam ayat yang keempat dicatat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Ini dampak pertama.
Saat kita tidak berani menyatakan kebenaran yang sebenarnya, maka saudaraku, ya, dan mungkin sampai hari ini pun itulah sebenarnya yang sudah terjadi. Kalau di zaman Timotius masih dicatat akan tiba waktunya, mungkin ya bisa saja sekarang lah sudah waktunya itu. Di mana orang, ya, kalau kita lihat perkataan di sini, mereka tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Bukan mereka nggak ngerti dengan kebenaran. Ajaran sehat itu kebenaran, ya, kebenaran yang murni. Bukan mereka tidak mengerti, tapi sebenarnya mereka sudah menutup diri mereka terhadap kebenaran, menutup telinga mereka terhadap kebenaran. Artinya mereka sudah nggak percaya dengan kebenaran yang sebenarnya. Ini problem. Sama seperti, ya, kalau saya gambarkan itu, kalau kita menyampaikan firman Tuhan itu sama seperti kita mendidik anak kita. Coba anak kita seperti bagaimana Daud berperilaku kepada anak-anaknya, ya, di mana Daud itu memanja anaknya, saat anaknya salah pun tidak pernah ditegur, tidak pernah dihukum, gitu. Maka kita bisa melihat satu bukti saat Daud itu sakit-sakitan di masa tua, udah mau mati, saudara, justru anaknya nomor satu, ya, anak nomor satu yang merasa bahwa dia yang akan menggantikan bapaknya, justru berpesta ria, loh bapaknya sedang sakit. Harusnya kan sebagai anak datangin bapak, dirawat, kan begitu. Ini tidak, bukan itu yang dilakukannya. Dia justru mengangkat dirinya sebagai raja karena dia merasa dia akan menggantikan bapaknya sebagai raja. Nah ini dia, karena ketika salah tidak pernah mendapat penghukuman sama sekali, dimanja habis. Nah, lalu misalkan kita mau berkata kepada anak ini, oh ini salah perbuatanmu, loh dia nggak akan bisa terima loh. Itu resikonya memang. Dia tutup telinganya terhadap kebenaran jadinya. Kita mau sampaikan ini nggak benar kamu ini, ya nggak bisa lagi. Sulit dong dia mau terima itu. Orang selama ini dia tidak benar, dia nggak benar kok. Sekian lama dia tidak benar, dia dianggap, dipandang benar. Nah, bagaimana sekarang kita bisa berkata ini tidak benar saat dia tidak benar? Itu sulit. Dan itu sama sebenarnya ketika kita menyampaikan firman Tuhan, menyembunyikan kebenaran dari mereka, tidak mau menyinggung dosa kepada mereka, untuk mereka meninggalkan segala kehidupan mereka yang tidak benar, ya maka mereka akan merasa tetap benar hidupnya, walaupun sebenarnya tidak benar. Lalu kita mau perbaiki, ya sulit lah. Gak mau dia mau dengar itu. Akan tiba waktunya. Dan sekarang itu sudah tiba, saudara. Makanya begitu banyak orang saya lihat, ketika lihat status-status yang menyinggung kedagingan, ya kan, memperingatkan, nggak suka. Tapi coba status-status yang menyenangkan, waduh, jingkrak-jingkrak pun dia mau. Ya kan? Benar tidak? Jadi ini menjadi bukti. Nah sekarang di masa COVID saja kita bilang, banyak juga orang-orang nggak mau taat kan? Dengan pengetahuan yang benar, dengan kebenaran, dibilang pakai ini, jangan kau begini, dilanggar juga. Jangan-jangan itu salah satu tipenya. Nah, dikasih tahu yang benar ngeyel. Makanya dengan sangat-sangat keras sebenarnya Paulus itu berbicara kepada Timotius. Siap sedialah beritakan firman itu, baik atau tidak baik. Tegur, nyatakan yang salah. Ya, jadi kita pun sebagai pengkhotbah nggak usah takut, karena sebenarnya yang membuat jemaat itu menjadi anti terhadap kebenaran yaitu diri kita sendiri, kita sumbernya. Selama ini kita terlalu takut sih menyampaikan yang benar. Ya, takut kita. Aduh, nanti kalau sampaikan yang benar tersinggung dia, tinggalkannya gerejaku, persembahannya jadi hilang. Udah itu, jadi motivasinya udah bukan lagi melayani Tuhan, tapi melayani manusia. Ya.
Ingat ini kepada setiap kita yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, yang menyampaikan firman Tuhan, ingat ini baik. Ingat ini baik. Ya, karena akan datang waktunya orang nggak mau lagi dengar yang benar. Nggak mau. Karena dia anggap itu bukan kebenaran lagi. Itu masalahnya. Kamu menasihati saya, kamu bilang saya nggak benar ini. Selama ini saya melakukan yang nggak benar, kamu bilang itu benar, kamu bela saya. Akhirnya ketutup, mati kebenarannya. Lalu yang kedua adalah orang-orang akan mencari guru-guru yang menyenangkan telinganya saja. Makanya nggak heran kan, kalau kita buat perbandingan antara orang mendengarkan khotbah-khotbah yang enak dengan khotbah-khotbah yang nggak enak, mana lebih banyak? Pasti yang enak-enak itu yang dikejar orang. Kalau kita lihat ayat firman dikatakan, beritakanlah kabar baik, hiburlah, dan segala macamnya. Loh, kita harus lihat konteks daripada ayat itu. Itu secara pribadi dengan orang itu. Makanya orang yang sedang gelisah ya dihibur. Nah begitu. Bukan semua orang dihibur. Masa orang jahat dihibur? Mana orang jahat dihibur? Hiburlah orang jahat. Akan semakin jahat deh. Berat ya. Sebagai pemberita Injil itu berat sebenarnya. Tapi kalau kita tidak menyadari kita ini adalah kacungnya Tuhan, ya, maka kita akan, mungkin saja kita akan menjadi orang-orang yang dikejar-kejar oleh jemaat-jemaat itu tadi. Wah enak tuh dia kalau khotbah, gak pernah nyinggung daging, menghibur aja di kerjanya gitu. Apa yang kita sampaikan enak sih di telinga dia, cocok dia rasa. Mereka akan memalingkan telinganya dan dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, dongeng itu ya cerita isapan jempol ataupun Injil yang dikarang-karang, firman yang dimanipulasi. Ya, sebenarnya isinya bukan kebenaran, tapi dibuat, diramu sepertinya seakan-akan itu kebenaran. Ya, seakan-akan itu kebenaran. Dan itu yang akan diincar jemaat. Makanya kita perlu beritahukan kepada jemaat kebenaran yang sebenarnya. Sehingga saat situasi yang gak benar pun, dia akan tetap berada di dalam kebenaran. Dia tetap siap mendengar yang sebenarnya. Betapa bahayanya. Ya, tidak akan ada asap tanpa ada api, kan begitu. Kitalah penyebab seseorang itu sebenarnya seperti itu jadi pengkhotbah. Ya, hati-hati kita ketika berkhotbah. Kita yang bertanggung jawab ke Tuhan loh. Aduh. Yang punya surga, kekekalan itu hanya Tuhan Yesus. Gak ada manusia yang punya surga meski dikasihnya semua hartanya sama kita karena kita menyenangkan dia dalam khotbah kita. Jangan duniawi lah jadi pendeta ya. Jangan duniawi. Makanya ya memang hidup itu pilihan ya. Memang hidup itu pilihan. Nah itu, yang kedua adalah seperti itu, itulah dampaknya. Ya, kita mau berubah atau tidak sebagai pengkhotbah ya silakan saja. Kita juga, saudara juga yang misalkan berstatus jemaat yang dengarkan firman, ya hati-hati juga. Jangan sampai saudara itu tergolong pada orang di ayat 3 dan ayat yang keempat. Jangan sampai. Artinya di dalam sendiri saudara itu, yang saudara dengar itu bukan lagi kebenaran. Bukan sesuatu yang menuntun saudara kepada kebenaran sebenarnya.
tapi saudara itu sedang menuju kepada kebinasaan. Makanya jadi jemaat, jangan mencari pendeta yang menyenangkan telinga saudara. Tapi carilah pendeta yang menyampaikan kebenaran yang murni kepada saudara. Karena saat pendeta, pengkhotbah itu menyampaikan kebenaran, menyenangkan hati Tuhan, maka itu akan menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi kalau si pendeta itu khotbah hanya motivasinya menyenangkan itu si jemaat, maka dia akan pelintir-pelintir itu ayat firman. Dikarang-karang semuanya. Yang penting kamu senang. Dan akhirnya sebenarnya jemaat itu sedang jalan menuju kebinasaan. Makanya ada satu gambaran yang sangat bagus sekali, itu ada gereja, ada bangunan gereja, lalu jemaat itu masuk, kemudian ternyata ujungnya itu dia di jurang, tepi ya, setengah gereja itu, bangunan itu di tanah, setengah itu di jurang, sehingga ketika jemaat itu masuk ke jurang. Nah itu kan gambarannya sebenarnya ya. Nah ini buat kita semua. Lalu yang berikutnya adalah apa dampak untuk setiap kita yang berani menyatakan firman Tuhan dengan sebenarnya. Ayat yang kelima dicatat, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kenapa harus menguasai diri? Seringkali kita nggak siap dengan segala penderitaan yang harus kita alami sebagai seorang yang berani menyampaikan firman Tuhan dengan sebenarnya. Sehingga apa? Aduh, daripada aku menderita, daripada aku diginiin sama mereka, daripada aku begini begitu, sudahlah, tinggalkan aja jalan kebenaran itu. Sampaikan aja apa yang menyenangkan bagi mereka, yang penting aku untung. Nah ini sudah bahaya, makanya dikatakan kuasailah dirimu. Lalu yang berikutnya lagi, apa dikatakan di situ? Sabarlah menderita. Ya, kalau dalam terjemahan Indonesia, terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini, janganlah takut menghadapi kesusahan yang terjadi karena melayani Tuhan Yesus. Pasti kita akan mengalami penderitaan. Apapun itu bentuknya. Kalau kita menyatakan yang sebenarnya, pasti kita akan mengalami banyak penderitaan. Karena apa? Banyak orang sudah diracuni dengan khotbah-khotbah yang sebenarnya bukan kebenaran. Dan itu yang mereka percaya, itu yang mereka suka. Udah. Sehingga mungkin ketika saudara khotbah yang sebenarnya, dia bisa malingkan wajah. Dia nggak suka sama saudara. Mungkin kalau di Facebook dia unfriend dari saudara. Ya nggak apa-apa, itu resiko semua itu. Nggak apa-apa itu. Yang penting tugas dilaksanakan. Mudah itu aja. Toh yang punya surga Tuhan kok, bukan manusia. Ngapain takut sama manusia? Sumber berkat juga kan bukan dari Tuhan, bukan dari manusia. Alkitab mencatat dengan jelas, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ya kalau Tuhan menjadi sumber berkat. Tapi kalau sumber berkat kita manusia, hanya motivasi-motivasi yang salah kita lakukan, maka susah payah akan menambahi ke belakangnya. Tapi kalau berkat Tuhan itu datang dari Tuhan, artinya menyenangkan Tuhan, Tuhan memberkati kita, maka tidak ada susah payah yang akan menambahi di belakang hari. Jangan takut menghadapi kesusahan yang terjadi karena melayani Tuhan Yesus. Sampaikan aja yang benar. Orang tersinggung, orang gak suka sama kita, ya gak, itu gak jadi persoalan. Biarin saja. Yang penting tugas kita laksanakan. Nah, kemudian yang berikutnya, lakukanlah tugasmu sebagai pemberita kabar baik. Lengkapilah seluruh tugasmu sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, kalau dalam terjemahan LAI dikatakan, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya, selesaikan saja semuanya. Perlengkapi diri kita dengan kebenaran, dengan kejujuran. Ayo jadi pengkhotbah yang berintegritas. Ya, khotbah yang jujur. Jangan gara-gara membutuhkan sesuatu supaya keinginan daging kita tercapai, gak mau jujur dengan khotbah kita. Tanggung jawabnya ke Tuhan, bos. Ya, orang tersesat, sekian ribu orang tersesat, kita akan tanggung jawab ke Tuhan. Akan tanggung jawab ke Tuhan. Ya, hati-hati kita semuanya. Nah, ini kebenaran untuk kita. Kiranya kita diberkati dengan kebenaran ini. Ayo kita berubahlah, ya, jadi pengkhotbah, jadi jemaat juga. Ayo saya hanya mau anjurkan.
Ayo cari orang-orang yang benar-benar menuntun saudara kepada kebenaran. Karena orang yang menuntun Anda kepada kebenaran yang sebenarnya adalah orang yang benar-benar mengasihi saudara. Dan dia tidak mencari keuntungan apa-apa kok dari saudara. Ya. Nasihat Paulus kepada Timotius itu membuat Timotius sadar apa yang harus dia lakukan sebagai seorang gembala. Apa yang harus dia lakukan sebagai seorang pemberita Injil. Dia tidak meninggalkan panggilan hidupnya hanya karena motivasi-motivasi yang tidak benar. Dia tidak meninggalkan pelayanannya hanya demi keuntungan pribadi. Dia tetap melayani Tuhan meski manusia tidak suka. Karena yang dia mau cegah adalah supaya situasi orang tidak lagi mau mendengarkan kebenaran. Orang tidak percaya lagi kepada kebenaran yang murni itu. Itu tidak terjadi. Tapi ya memang itu terjadi sampai hari ini. Ayo kita berubah sama-sama. Sebagai pengkhotbah berubahlah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.